Menurut lu sistem lu ini apa kok? Lu bisa gambarkan what is your system right now? Project yang satu tahun, gue tahu itu kaca pernah lu ganti. Gue tahu banget karena Oke, ini kita mulai arah lagi ke Wavemaker. Wavemaker di sini gue ada lihat Ecotech Vortech. Nanti kita langsung ngomongin satu hal yang agak unik di Vortech-nya. MaxSpec XF ya itu ya, 350 ya kok? Iya. MaxSpec XF 350 ya, sama Red Sea 45. Iya. Red Sea 45. Oke. Nah, kenapa banyak banget kok? Ya karena SPS butuh arus dan saya maunya juga bisa tercover semuanya sehingga tidak ada detritus yang terjebak. Juga mempertimbangkan nggak bisa di sisi belakang, hanya di sisi panjang yang bisa ditaruh. Ya. Jadi ya cukup membutuhkan banyak wavemaker gitu. Nah ini ada yang unik guys. Ecotech-nya itu ada pelindungnya. Nah ini gue tahu nggak dijual di Indonesia. Ya. Nah itu kenapa lu pakai pelindung sebenarnya? Karena dengan daya yang cukup besar hisapannya ya waktu tarik air gitu sehingga ikan kecil dan udang tuh dua kali sudah mati awalnya. Jadi ya, saya pasangkan itu. Nah lu untuk yang pingin tahu namanya cover ya? Ya. Nah cover ini berarti dicolok doang begitu atau? Ya dicolok. Jadi yang sudah ada nggak dirubah, cuma dipasangkan lagi. Dipasangkan lagi. Ya. Dan itu help banyak ternyata. Iya. Buat ikan udah jarang mati ya. udah. Nggak ada yang kesedot lagi gitu. Nggak ada yang kesedot lagi. Jadi dan ini bikinnya lo pakai 3D printer ya kok ya? Pakai 3D print ya. Jadi gila sih, emang orang kreatif susah ketemu ya. Jadi kalau kalian mau tahu 3D printnya kayak apa, kontak lagi Ocean9 ya, Ocean9.09 ya. Ini lu pakai ozone ya kok sama CO2 scrubber ya. Ya. Kenapa Nadem? Mungkin yang mereka yang kadang nggak tahu CO2 scrubber biar pada tahu. Jadi high tech dikit lo orang. Oke. Jadi CO2 scrubber itu prinsipnya mengambil karbon dioksida di udara. Jadi supaya air yang ditembakkan ke akuarium melalui skimmer itu lebih murni oksigennya. Jadi CO2 scrubber itu bahannya soda lime. Jadi prosesnya kimia ya. Jadi udara melewati chamber soda lime itu diambil karbon dioksidanya sehingga yang dialirkan ke skimmer lebih banyak oksigennya. Murni oksigen? Ya, dan efek baiknya adalah menaikkan pH. Jadi tanpa CO2 scrubber yang saya alami, pH itu di sekitar 81-82. Tapi dengan CO2 scrubber bisa di 82 sampai 83 bahkan 8,35 gitu. Dan bahkan pada waktu malam lampu mati paling rendahnya bisa di 8,1. Itu rendah, itu cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Jadi, soalnya di toko tuh kalau malam bisa 7,9. Jadi agak parah sih. Nah, ini kan banyakan orang kan untuk naikin pH ada beberapa cara ya. Salah satu caranya dia mendekatkan akuarium dengan window ya. Yeah. Itu buat dibuka, naik oksigen. Nah, CO2 scrubber ini sebenarnya kan soda lime-nya tuh harus beli merek khusus atau sebenarnya ada bisa beli asal merek soda lime masukin nggak sih kok? Jawabannya sih yang penting soda lime. Yang penting soda lime ya. Cuman berarti di luar itu ada ya selain branded soda lime ada ya? Banyak di farmasi apoteker gitu, di apotek itu ada. Ada ya. Ya. Soalnya kemarin gue juga datang ke salah satu review gue juga, dia tuh pakai reaktornya pakai freshwater punya, pakai E-Star reaktor katanya juga bisa itu ya. Selama ada kompartmen ya berarti ya kok ya sebenarnya. Iya, yang penting pokoknya udara dialirkan sebelum masuk skimmer. Sebelum masuk ke sana. Nah terakhir banget kan lu pakai ozon kok. Iya. Kenapa ozon kok? Ini ozon tuh gue pakai tapi katanya orang kan banyak debatnya adalah ozon itu nggak boleh pakai lama karena ozon itu bisa ngerasin gue punya selang di skimmer lah, habis itu cuman memang sih beningnya lebih cepet. Terus menurut lu plus minusnya apa sih pemakaian ozon ini? Ya, memang saya favorit equipment favorit saya salah satunya memang ozon. Jadi saya selalu udah pakai ozon dari sejak profesional lah ya, sejak masuk ke profesional. Iya. Jadi memang efeknya bening. Karena saya pengen memang akuarium itu kelihatan bersih gitu ya, dan bening gitu, dan celing gitu, sangat celing gitu. Jadi memang ozon satu keharusan. Menurut saya untuk efek negatifnya memang kita harus pakai ORP meter. Jadi memang level oksigennya memang tidak boleh terlalu tinggi. Sehingga membahayakan baik biota maupun ya sealant, pipa dan sebagainya. Jadi saya setting di 400 mV, itu dia akan berhenti. Jadi dan saya cuma nyalakan di malam hari sampai subuh.
di posisi malam hari sampai subuh. di posisi pH yang harusnya rendah. Jadi karena ORP ini, ozon ini membantu menaikkan pH. Itu juga kenapa di malam saya nggak terlalu jatuh. Tapi baru nyala di jam 10 sampai di jam 5. Berapapun terjadinya MV-nya, itu berhenti di kurun waktu itu. Dan juga tahanan keduanya di 400 mV tadi. Jadi mana yang tercapai duluan dia berhenti di situ. Kalau pakai ozon memang skimmernya harus yang ozone ready. Karena kalau saya perhatikan memang lubangnya ada 2 dan juga kualitas selangnya memang lain untuk yang ozon. Ya soalnya nggak semua itu ada ozone ready ya. Ya. Nggak semua skimmer ya. Ya. Jadi harus cari skimmer yang ozone ready karena kalau nggak getas ya dia punya selangnya ya. Bahkan akriliknya. Sebelumnya saya pakai yang merek sebelum ini sampai bisa pecah. Bisa retak. Tapi merek yang sebelumnya belum ready ya? Belum ready ozon. Karena yang skims gue punya juga kayaknya agak nggak ready karena dia punya selangnya tuh suka getas ya. Jadi harus cari yang memang bolongannya sesuai. Nah, salah satu yang ready itu ada di Royal Exclusive. Yang saya tahu lagi ada di Maxpack Aero Aqua. Nah, beberapa lagi mungkin yang ready. Nah, ozon itu by the way adalah small product ya. Barangnya kecil. Dia ngeluarin O3 ya. O3 ya. Dia merubah dari O2 jadi O3. Karena O-nya ada 3, sehingga O yang lepas 1 itu menjadi radikal bebas, sehingga dia akan mengikat baik detritus maupun komponen lain, sehingga lebih mudah diangkat sama skimmer. Oke, karena itu bisa lebih kinclong ya. Lebih bersih ya, lebih kinclong. Jadi ini barusan tahu gue juga. Jadi O3 jadi yang O1 yang lepas itu buat ngikat debris ya. Ya. Sehingga skimmer itu performanya lebih kuat karena emang skimmer saat dicolok ozon itu kayak pakai obat dia. Yeah. Dia bener-bener kayak testosteronnya tinggi banget, dia ngangkatnya gila-gilaan. Jadi buat kalian yang pengen tahu cuman kecil dimasukkan aerator ya, dan aerator selang balik, bener ya? Ada 2 sih teorinya. Kalau memang ditariknya ke skimmer karena sudah ada tarikan, nggak perlu aerator lagi. Tapi kalau yang berani ozonnya langsung dicelup ke air di luar skimmer, nah itu pakai aerator buat mendorongnya. Oke, jadi kalau pakai skimmer langsung ya? Langsung. Pakai dari ini ozon ke skimmer, kalau mau langsung berani nekat masukin di air sebelum skimmer. Di air sebelum skimmer. Jadi itu adalah produk-produk terakhir. Kalau dosing, gue udah tahu udah lama. Red Sea lah ya pasti. Pakai Red Sea ya. Jadi KHC, MG. Nah, gue pingin banget sebelum gue bahas yang terakhir mengenai riffing ideologi lu dan pemilihan-pilihan ikan dan koral dan terakhir testimoni terakhir. Gue pengen tanya AB Plus nih. Gue nggak mau ngebongkar Red Sea lagi, gue pengen tanya AB Plus. Nah, lu tuangnya setiap hari atau seminggu sekali? Karena banyak yang bilang nggak boleh. Ini gue juga pengen tahu sebenarnya dari lu sendiri. Ini gue belum tanya ya. Ini buat tanya nih. Ini pertanyaan yang bagus, rumit. Jadi akhirnya jawaban saya sampai hari ini adalah demikian. Kalau akuariumnya baru, belum mature enough, sebaiknya memang di bawah dosis. Half dose. Misalnya cuma bahkan saya lebih kecil dari half dose, mungkin quarter. Jadi paling untuk ikan untuk 470 liter seperti ini awalnya bulan-bulan pertama hanya sekitar 1 sampai 2 mili per hari. Dikit ya? Per hari. Per hari ya? Per hari berarti tetap per hari. Per hari, kadang 1 mili. Jadi tergantung kondisinya. Jadi masih sedikit saja dulu gitu ya, 1/5, 1/4 dosis. Tapi setelah mulai mature dan lumut dipastikan sudah tidak keluar, semuanya sudah bekerja, nitrat juga sudah stabil di NO3, PO4 juga di desired level gitu ya, di minimal. Saya mulai berani ke 3, ke 4, bahkan sekarang sudah di antara 5 sampai 8 mili per hari. Dan nggak berubah nitrat dan fosfat? Dan tidak menaikkan nitrat dan fosfat sama sekali. Berarti sebenarnya yang naikin nitrat dan fosfat itu adalah kondisi tank yang belum mature berarti? Iya, dan mungkin kurangnya bakteri yang makan tadi, anaerob tadi. Iya, karena ini medianya banyak banget guys, jadi kalau nanti kita pas dulu lihat ini banyak banget, tuh pakai bro, banyak vlog ini bro, kira-kira? Sekitar 50-an ya. 50? Oke, nah berarti terpecahkan bahwa not really ya, walaupun memang semua makanan pasti naikin nitrate and phosphate ya. Pasti. Itu tidak mungkin dilawan ya, tapi berarti still possible to actually dose daily ya. Ya, tapi saya lakukan tiap hari dan seminggu 2 kali dengan yang powder.
Dengan yang powder. Iya. Berarti kayak Refroid ya. Refroid ya. Jadi tetap Refroidnya lu direct atau Direct. direct dose Bukan ya? distribute ya. Jadi Direct. seminggu 2 kali apa 2 minggu? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali masih bisa nge-refroid, tiap hari masih bisa EB+ dan nitrate phosphate tetap terjaga. Ya. Jadi artinya it's about your filtration, bukan masalah what to use. High spec ya yang di depan gua, Kamur, auto dosing, even pakai chroma. Ini buat yang kalian nggak tahu, ini buat naikin color. Tapi ini lu pakai juga kok. Pakai? Ada gunanya kok. Ada. Ada gunanya. Gua udah pakai juga. Tapi actually Brighton, tapi gua belum terlalu lihat. It's a very apa ya, powerful toy ya dari lampu. Ini Castle AP700 2 unit by the way, kalau yang nggak tahu. Ini aku beli dua-duanya di gue ini ya. Yeah. Ini Aquatic Life, Roll Exclusive, Ecotech, Max Spec, semuanya wow. Gue lihat tapi koralnya ini very humbling ya menurut gue ya. Koralnya nggak ada yang menurut gue kayak orang-orang itu nyarinya yang mahal-mahal gimana buat collection. Tapi ini ya, kenapa lu nge-reef kayak gini? Ya, nomor satu memang saya lebih senang melihat akuarium yang high tech dan bisa jalan sendiri lah. Automation sistemnya jalan. Memang saya nggak terlalu suka lihat koral yang mahal, yang bagus, yang sophisticated, yang collector's item. Mungkin karena level saya juga belum sampai ke situ, mungkin karena masih ragu juga, takut hidup, takut enggak. Tapi karena waktu saya diving juga, yang kita lihat itu memang kesatuan ya. Kalau semuanya hidup, baik, bentuknya, itu kita udah nggak lihat lagi di laut tuh mana yang mahal dan sebagainya, yang jadi seperti artificial gitu. Iya, jadi saya lebih yang natural aja deh, apa adanya dan sebagainya, nggak sampai yang warnanya seperti rainbow banget seperti ya, itu ya. ya. Itu memang yang mungkin saya begitu ya. Jadi untuk koral, saya sih yang penting hidup bisa baik, nggak saling sting, dan ada SPS, ada LPS. Mix ya? Ya, saya juga nggak seneng yang full SPS atau full LPS. Karena di alam tuh yang kita lihat ya demikian. Ada SPS, ada LPS lah. Nggak bisa dipisahkan dengan tegas gitu. Dan saya selalu ada pasir. Memang saya sadar dengan adanya pasir jauh lebih susah. Baik mengontrol nitrat, fosfat, detritus, dan sebagainya. Karena yang saya mau lihat itu adalah satu kesatuan scenery gitu ya sebagai laut, ya memang harus ada dan memang bagusnya dengan pasir. Jadi saya makanya nggak senang dengan bare bottom, walaupun bare bottom lebih mudah dan lebih bersih pasti. Iya, lebih clean up ya. Iya. Wormnya juga lebih dikit, semuanya lebih beres biasanya. Nah, cuman ikan kan tetap powerful. Jadi gue lumayan agree ya. Ini my reefing adalah sebenarnya sistem yang mahal ataupun bagus itu sebenarnya buat ngebantu kita sebagai reefer untuk nggak terlalu repot ya. Dengan hektiknya tinggal di Jakarta yang super hektik, lu balik ke rumah hobi lu gila, ngurusin lagi kayaknya nggak masuk akal. Jadi ini sebenarnya buat ngerapinin. Tapi menurut gue yang murah juga udah bagus sih kok. Ya. Menurut gua tapi ya, jadi menurut gua nggak harus yang mahal itu bagus, yang penting enak dilihat ya, karena back again kan is about self healing ya, atau ngelihat ini ya. Nah ikan nih, tapi kan tetap yang mahal nih. Gua lihat ada salah satu jemteng di sini dan ini gendut banget by the way. Ini gendut abis. Nah ikan tetap lu menurutnya suka yang schooling ya? Ini ada yang kromis, ada. Kenapa lu tetap pilih ikan harus yang bagus menurut lu kok? Ya karena memang kalau disuruh pilih, memang saya tetap lebih prefer ikan ya dibanding koral. Dan kenapa ikannya harus yang bagus? Ya karena preferensi ya kalau ikan. Saya memang paling senang yellow tank, nomor 2 purple tank,
yang ketiga jam tank. Jadi memang saya paling senang ikan itu bentuknya adalah tank. Kayak tank ya? Iya, saya nggak senang bentuk-bentuk lain ikan yang seperti gobis gitu ya, terlalu banyak, seperti catfish dan lain-lain tuh saya nggak senang. Yang paling senang ya memang tank, cuma tank. Dan saya perlu ada yang schooling, itu untuk membuat skalanya menjadi kuat, itu aja sih. Jadi lebih dapat feel ikan besar, ikan kecil, dan ikan yang lebih stabil bergerak berenangnya, dan ikan yang lebih bergerak. Jadi supaya ada buat aquascapingnya ya, aquascaping dan buat skalanya, gitu aja sih. Last before close, what is your reefing ideologi? Kalau bisa ditaruh reefing di dalam 3 kata, lu apa yang Koko bilang reefing itu seperti apa sih selama 15 tahun nge-reef ini? Nomor 1 mungkin entertaining ya. Reef ini buat saya memang benar-benar hobi yang harusnya menghibur dan membahagiakan lah gitu. Menghibur? Ya, jangan sampai kita pusing dengan sesuatu yang ada di hobi kita gitu. Jadi kita reefnya ini menurut saya harusnya bisa mengentertain kita, bisa healing kita, membuat kita nggak pusing dengan reefnya. Yang kedua bersih ya. Bersih, tidy, clean, celing, itu yang prinsip saya gitu. Jadi daripada misalnya koralnya bagus, grow-nya bagus, tapi semuanya terlihat nggak bersih gitu ya, nggak tidy, itu saya juga ada sesuatu yang nggak pas ya, nggak pas. Nah yang ketiga mungkin kalau harus 3 kata ya sesuai dengan aslinya lah. Sebisa mungkin mendekatkan dengan aslinya. Ya tadi itu, makanya saya harus tetap ada pasir. Dari zaman pertama sampai sekarang saya tetap ada pasir, walaupun pasir susah. Terus saya juga nggak bisa taruh seperti frag rack gitu ya, di kaca, karena itu menjadi bukan scenery aslinya gitu. Jadi kolam akuarium kita menjadi ya seperti lab gitu ya. Ya mungkin kalau ada lain kesempatan, lain waktu dan biaya lain, ya mungkin kita buat frag tank gitu ya, atau karantina tank dan sebagainya. Tapi untuk main display, saya pengennya benar-benar lihat laut sih, gitu sih. Laut ya. 3-way entertainment ya. Entertaining tuh artinya fun to play, fun to watch, fun to do ya, and continuously wanting to do it ya. Karena itu ya entertainment lah ya. Kedua itu bersih ya. Jadi ya kadang-kadang orang nggak pernah ngelihat bersih, dan tank yang bersih itu memang biasa selalu punya efek wow-nya dia sendiri. Tapi yang ketiga, gue believe banget, have a slice of the ocean at your home. Itu is a very powerful scenery, is the $1 million view yang lu nggak bisa beli every time. Tapi kalau lu punya itu well, it's going to do a very good thing for your aquarium. Dan lu punya teman rumah lu sendiri, karena itu buat entertainment, satu orang rumah lu juga bagus banget. Thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share at our page di Java Aquatic Indo. Don't forget juga follow our Instagram dan follow Instagramnya Konarso di Ocean9.09. Ocean9.09, dan kita punya Instagram di Java_Reef. Thank you, take care, and happy reefing. Bye-bye. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you
overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's